Halo teman-teman semuanya dan Ibu, apa kabar? Semoga dalam kesehatan yang baik ya teman-teman. Nah, di sini izinkan kita dari kelompok 2, dari room 2 lebih tepatnya untuk mempresentasikan nih hasil dari diskusi kelompok kami mencari contoh tentang collecting information and forecasting demand. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Stefanus Irfan Dwi Antaro dengan NIM 007, kemudian ada Maria Intan Prameswari dengan NIM 008, kemudian ada saya sendiri, Prinsapela dengan NIM 015, kemudian ada Suster Ellen dengan NIM 026, dan ada Inok dengan NIM 032. Nah, teman-teman, apa aja sih contoh dari komponen sistem informasi pemasaran modern nih? Nah, selanjutnya mungkin contohnya akan dijelaskan oleh teman kita. Contoh pengaplikasian marketing information system, di mana sekarang ini kedai kopi menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Owner kedai kopi harus mampu untuk memantau dan mengontrol pembelian, persediaan barang, dan omset dari kedai kopi. Pemilik harus memiliki informasi ketersediaan dan kualitas bahan baku biji kopi yang akan diolah dan disajikan pada pelanggan. Owner juga harus memastikan dan memiliki informasi terkait jenis-jenis kopi yang ada, mengingat sekarang ini terdapat banyak jenis kopi-kopian. Owner juga harus mampu memiliki informasi terkait jenis olahan kopi seperti apa yang menjadi tren dan menjadi permintaan utama dari para customer. Komponen sistem informasi pemasaran modern, yang pertama, catatan internal, yang kedua, kegiatan intelijen pemasaran, yang ketiga, riset pemasaran. Contoh catatan internal. Untuk menemukan peluang penting dan potensi masalah, manajer pemasaran bergantung pada laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan juga utang. Contohnya adalah Best Buy. Best Buy telah mengumpulkan database 15 terabyte dengan 7 tahun data pada 75 juta rumah tangga. Best Buy memperoleh informasi tentang setiap interaksi mulai dari panggilan telepon dan klik mouse, hingga alamat pemeriksaan pengiriman dan potongan harga. Kemudian menyebarkan algoritma canggih untuk mengklasifikasikan lebih dari 3/4 pelanggannya, atau lebih dari 100 juta orang ke dalam kategori yang diprofilkan. Dengan mengetahui begitu banyak tentang konsumennya, memungkinkan Best Buy untuk melakukan pemasaran yang presisi dan dipicu oleh pelanggan dengan tingkat respon positif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan contoh selanjutnya nih teman-teman. Nah, yaitu dengan kegiatan inteligensi pemasaran. Nah, manajer pemasaran mengumpulkan nih intelijen pemasaran dalam berbagai cara yang berbeda, seperti dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi perdagangan. Berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor sosial media nih bahkan teman-teman, dan berita elektronik. Misalnya seperti yang dilakukan Telkomsel nih teman-teman, Indosat, atau Excel Komindo. Nah, untuk mengetahui kekuatan sinyal di daerah tertentu, mereka membeli produk milik pesaing, kemudian melakukan kunjungan dan observasi ke berbagai daerah dan area tertentu untuk melihat nih kekuatan sinyal milik pesaing dan melakukan dan produknya sendiri gitu seberapa kuat sinyalnya begitu teman-teman. Contoh riset pemasaran. Perusahaan yang sukses mampu mengenali dan merespon secara menguntungkan kebutuhan dan tren yang ada namun belum terpenuhi. Grand Marketing Revolution, beberapa perusahaan melihat bahwa target pasar mereka tertarik dengan produk yang mendukung adanya kesehatan lingkungan, seperti Toyota, HP, IKEA, Procter & Gamble, dan Walmart. Semuanya telah mengaplikasikan program kelingkungan dan keberlanjutan dengan profil tinggi. Namun perusahaan seperti Nike takut akan adanya ketidaksesuaian ekspektasi dari pelanggan, maka Nike memiliki profil kelingkungan mereka rendah. Meskipun Nike menggunakan sepatu kets daur ulang di sepatu barunya, mereka memilih untuk tidak mempublikasikan fakta itu
sehingga mereka dapat tetap fokus pada kinerja dan kemenangan. Selanjutnya, contoh metode uji pasar. Misalnya ada perusahaan yang akan menjual produk berupa minuman. Kemudian sebelum mereka memutuskan untuk memasarkan produk tersebut, mereka membuat sampel uji pada suatu daerah pemasaran yang terbatas. Kemudian jika sampel uji tersebut berhasil, maka mereka bisa memutuskan untuk memasarkan produk mereka di daerah itu atau tidak. Masih di mute, Bella. Mohon maaf teman-teman, lupa. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa contoh dari pemasaran modern, sistem pemasaran modern yang kita paparkan. Semoga contoh-contoh tadi itu bisa membuat pemahaman teman-teman itu bertambah ya teman-teman. Kita saling berbagi informasi di sini. Demikian presentasi dari kelompok kita. Sampai jumpa.